Happy Sunday kids. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita doa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kalau sebentar lagi kami memulai ibadah kami ya Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhir. Yang sudah siap, sama-sama katakan amin. Wow, nah adik-adik yang udah siap hari ini untuk ibadah, untuk puji dan sembah Tuhan Yesus, yuk semuanya berdiri. Goyangin badannya, coba gerakin ke kanan kiri. Oke, good. Siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, oke? Oke, yuk tepuk tangan sama-sama. Sama-sama ya. When I remember that He died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember that He died for me, I never go back anymore. No, no, never, never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never, I never go back anymore. Wow, udah keren. Tapi kakak yakin adik-adik bisa lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus, oke? Oke. Sip, kasih yang terbaik ya. Let's go. Sama-sama katakan. When I remember that He died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember that He died for me, I never go back anymore. No, no, never, never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never, I never go back anymore. When I remember that He died for me, I never. Lebih lambat lagi kids. Good. When I remember that He died for me, I never go back. Lebih lambat lagi katakan. No, no, never, never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never, I never. Sekarang adik-adik sendiri, oke? Katakan. Good. I never go back anymore. Hallelujah. When I never go back. No, no, never. No, no, never, never. I never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never. I never go back. Lebih cepat, oke? Let's go. When I remember that He died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember that He died for me, I never go back anymore. No, no, never, never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never, I never go back anymore. Katakan no, no. No, no, never, never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never, I never go back anymore. No, no, never, never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never, I never go back anymore. Katakan I never go back anymore. I never go back anymore. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Oke, yuk sama-sama siapin hati dan pikiran kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus udah baik banget di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yes, karena itu kita sama-sama mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Yuk kita sama-sama belajar sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan
di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah yang baik bagi kami. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Yes, mari sama-sama katakan dengan lebih sungguh lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam dan mengerti semua isi firman-Mu. Yang sudah siap katakan, amin. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya kalau sekarang kita udah ada di minggu kelima di bulan April. Siapa yang merasa diberkati sama Tuhan di bulan ini? Cung tangannya. Nah, kakak percaya kalau Tuhan pasti selalu memberkati adik-adik seperti kakak juga diberkati oleh Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk dengerin firman Tuhan. Ayo adik-adik, cari tempat yang enak untuk duduk karena saat mendengarkan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Kita pasang telinga kita dengan baik. Nah, sebelumnya kakak mau memastikan nih, di minggu-minggu sebelumnya, adik-adik tentu ingat ya, kisah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Buat apa coba? Iya, betul banget. Tuhan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik ingat juga nggak cerita sebelum Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus banyak banget melakukan mujizat, membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, menyembuhkan orang yang sakit, dan masih banyak lainnya. Wah, Tuhan Yesus hebat ya. Tapi nih adik-adik, waktu Tuhan Yesus meninggal di atas kayu salib untuk menebus dosa adik-adik, dosa kakak, kira-kira siapa ya yang bisa bikin Tuhan Yesus hidup lagi? Waktu itu setelah Tuhan Yesus disalib, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di sebuah tempat. Mereka sedih adik-adik karena kehilangan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus yang sudah bangkit datang kepada mereka. Mereka kaget adik-adik dan gak percaya. Tetapi setelah itu mereka percaya loh, kira-kira kenapa ya? Bahkan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas, juga sangat kebingungan dan tidak percaya adik-adik. Hingga yang membuatnya percaya adalah saat Tuhan Yesus memintanya untuk mencucukkan jarinya pada luka tangan dan perutnya Tuhan Yesus karena disalib. Ternyata ada juga loh yang percaya waktu Tuhan Yesus bangkit. Namanya Maria Magdalena. Tapi Maria juga nggak langsung percaya loh adik-adik. Waktu pertama kali Maria lihat kalau kuburan Tuhan Yesus kosong, Maria percaya adik-adik kalau ada orang jahat yang mencuri tubuhnya Tuhan Yesus. Maria menangis sangat kencang. Waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit, datang menghampiri dan bertanya kepada Maria. Dan Maria pikir dia adalah penunggu taman. Maria baru sadar saat Tuhan Yesus memanggil namanya, Maria. Setelah itu, melihat bukti Tuhan Yesus bangkit, baru deh Maria Magdalena percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, Tuhan Yesus mau kita percaya kalau Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Bukti bahwa Dia hidup dan berkuasa adalah Tuhan Yesus tahu loh kalau kita lagi sedih atau kecewa. Dia tahu juga kalau kita sedang dalam kondisi yang senang. Dia tahu kita dalam keadaan baik ataupun saat kita membutuhkan pertolongan. Walau Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua muridnya kehilangan Dia. Tapi Dia datang menghampiri murid-muridnya untuk menghibur mereka. Bukan cuma ke murid-muridnya, kita percaya kalau Tuhan Yesus juga datang untuk menghibur kita. Adik-adik, siapa yang pernah merasa kecewa atau merasa sedih banget? Biasanya karena apa tuh? Apa karena habis ditegur oleh mama papa karena melakukan kesalahan? Atau kalau misalnya mau pergi main tapi nggak bisa deh karena lagi sakit? Kalau cerita firman Tuhan tadi, murid-murid merasa sedih banget waktu tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan dikuburkan. Tapi waktu tahu Tuhan Yesus bangkit, bahkan Tuhan meyakinkan murid-muridnya bahwa Ia telah mengalahkan maut sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kenapa Tuhan meyakinkan murid-muridnya ya? Nah, agar murid-muridnya kembali percaya kepada Bapa di surga dan tidak kehilangan pengharapan serta iman mereka. Sama halnya dengan kita adik-adik, seringkali ada di momen yang gak enak. Tapi mau gak kita jaga pengharapan kita? Kan kita percaya punya Tuhan yang hebat banget. Sekalipun situasinya belum enak nih, tapi kita bisa pegang semua firman Tuhan. Tuhan mau kita percaya
Pegang firman-Nya yang adalah janjinya, agar kita terus dekat dengan Dia. Coba, kakak tanya siapa yang percaya kalau Tuhan sayang sama adik-adik? Wah, kakak juga percaya banget kalau Tuhan sayang sama kakak. Dari kakak kecil sampai sekarang kakak sudah besar, Tuhan selalu sayang sama kakak. Tuhan Yesus itu sayang banget loh sama adik-adik. Bahkan sayangnya lebih besar dari ini. Tuhan Yesus selalu memperhatikanmu dan mengerti apa yang kamu rasakan. Karena Tuhan Yesus pernah berjanji adik-adik di Ibrani 13 ayat 5b yang berisi, "Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu." Jadi, kita harus percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan sudah berjanji dan yang namanya janji pasti ditepati. Kita bisa makan, minum, tidur, main, beribadah, semuanya karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, adik-adik, kakak sudah selesai nih firman-Nya. Sekarang, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk memegang teguh Tuhan iman kita kepada Engkau, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang mampu membuat kehidupan kita berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Shalom Parents, minggu lalu kita telah mengenali 3 hal yang membuat kita dan anak-anak cenderung tidak bersyukur, melainkan menggerutu. Hal ini telah dibahas minggu lalu adalah diantaranya bagaimana ada harapan yang tidak terpenuhi. Merasa bahwa kita adalah korban dari keadaan dan hati yang tidak puas akan membuat kita sulit bersyukur. Beberapa hal yang dapat kita ajarkan kepada anak bila mereka memiliki kecenderungan untuk menggerutu tentang segala hal adalah poin-poin berikut. Yang nomor 1, mengajukan pertanyaan yang tepat. Pada saat anak menggerutu, kita perlu menanyakan apa yang sebenarnya mereka keluhkan. Mengapa hal itu terjadi dan harapan apa yang mereka miliki untuk keadaan tersebut. Parents juga dapat menanyakan bagaimana perasaan mereka. Akan sangat baik bila kita memberikan waktu untuk mereka mengungkapkan perasaannya, terutama emosi negatif yang mungkin muncul dalam hal ini. Mungkin mereka takut, mereka sedih atau khawatir terhadap sesuatu yang terekspresikan melalui gerutuan mereka. Hal yang kedua adalah parents dan anak-anak bisa bersama-sama membuat daftar grateful for. Parents dan anak dapat melakukan kegiatan seru bersama-sama, menuliskan hal-hal yang dapat kita syukuri setiap hari.
Tulisan dapat ditempel di papan tulis atau dimasukkan ke dalam toples. Ucapan syukur ini dapat menjadi peringatan akan berkat yang Tuhan sudah berikan ketika kita ingin mengeluh. Kegiatan ini akan sangat seru karena anak-anak akan melihat bahwa orang tuanya berterima kasih kepada Tuhan atas keberadaan dan kehadiran mereka. Bersyukur adalah bukti Tuhan bekerja di dalam jiwa kita. Mencatat rasa syukur kita mengingatkan anak-anak kita bahwa ketika kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Poin yang ketiga adalah perlu konsistensi. Parents, perlu kita sadari bahwa bibir yang dapat bersyukur tentunya tidak muncul dalam semalam. Jadi cara terbaik untuk membiasakan anak-anak menyatakan rasa syukurnya adalah dengan cara kita menunjukkan apresiasi. Terima kasih dengan memuji apa yang telah mereka lakukan. Semakin banyak parents melakukan ini, maka semakin banyak anak akan belajar untuk bersyukur. Sadarkah parents bahwa dalam hal ini juga kita sebagai orang tua dilatih untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah anak-anak lakukan. Dan biarkan anak-anak mendengar ucapan syukur kita kepada Tuhan atas keberadaan mereka. Ternyata ketika kita mencontohkan bagaimana kita bersyukur, maka sebenarnya kita sedang mengajarkan anak-anak tentang bagaimana melakukan hal ini. Parents, perlu kita sadari ada saatnya kita menemukan diri kita dalam suasana hati yang tidak baik. Misalnya anak-anak, pekerjaan, dan pasangan tidak sesuai dengan harapan. Dalam keadaan yang demikian, kita perlu belajar untuk melepaskan harapan bahwa hidup akan mudah dan nyaman dan semua orang akan mengikuti rencana kita. Dan sebaliknya kita dapat percaya bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah apa yang Tuhan ingin kita miliki dan kita dapat bersyukur untuk semua hal tersebut. Sikap hati parents yang demikian akan membantu anak-anak untuk bisa berdamai dengan keadaan dan mulai memikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki keadaan yang tidak baik ini. Semangat parents, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dan Roh-Mu yang bekerja di dalam kami, sehingga kami bisa percaya dan menjadi umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan Yesus, urapi terus Opa Niko, hamba-Mu, kakak-kakak, dan kami semua. Mampukan kami memberitakan Injil-Mu agar semua bangsa datang kepadamu. Dan juga bawa bangsa kami untuk datang kepadamu Tuhan. Parents and kids, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.